bayangan yang membayangi perang di Ukraina dan bayangan intervensi NATO. Dunia menyaksikan dengan cemas sementara konflik di Ukraina terus berlanjut. Korban jiwa tak terhitung, sebuah bukti tragis dari harga sebuah perang. Di tengah kehancuran muncul pertanyaan baru, mungkinkah pasukan NATO dikerahkan ke Ukraina? Kemungkinan tersebut yang dulu tak terpikirkan, kini membayangi konflik. Taruhannya sangat tinggi, dengan potensi konsekuensi yang dapat membentuk kembali lanskap geopolitik. Situasinya rumit, penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Setiap keputusan untuk mengirim pasukan NATO ke Ukraina akan menjadi keputusan penting, dengan implikasi yang luas. Sikap Jerman, tindakan penyeimbangan yang rumit. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock baru-baru ini memicu perdebatan dengan komentarnya yang menyarankan kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Jerman, anggota NATO, telah mengambil langkah hati-hati sejak invasi dimulai. Di satu sisi, Jerman telah menjanjikan bantuan militer miliaran dolar ke Ukraina, sebuah tanda dukungan yang jelas untuk negara yang sedang berjuang. Di sisi lain, Kanselir Olaf Scholz telah mendesak kehati-hatian, memperingatkan agar tidak mengambil keputusan tergesa-gesa yang dapat meningkatkan konflik. Posisi Jerman mencerminkan perdebatan yang lebih luas di NATO. Beberapa anggota menganjurkan tanggapan yang lebih tegas dengan alasan bahwa pencegah yang lebih kuat diperlukan untuk melawan Rusia. Yang lain mendesak pengekangan, khawatir bahwa intervensi langsung NATO dapat menyebabkan perang yang lebih luas. Aliansi NATO, paduan suara dukungan, simfoni kekhawatiran. NATO, aliansi militer yang dibentuk selama Perang Dingin, tetap teguh dalam dukungannya untuk Ukraina. Negara-negara anggota telah menyediakan peralatan militer, bantuan keuangan dan bantuan kemanusiaan. NATO juga telah memperkuat kehadirannya di Eropa Timur, mengerahkan pasukan dan peralatan ke negara-negara anggota yang berbatasan dengan Rusia. Namun, NATO telah berulang kali menolak mengirim pasukan ke Ukraina sendiri. Aliansi tersebut, terikat oleh perjanjian pendiriannya, berusaha menghindari konfrontasi militer langsung dengan Rusia. Potensi eskalasi sangat nyata, dengan bayangan konflik Eropa yang lebih luas tampak besar. Situasi ini menghadirkan dilema bagi NATO, bagaimana mendukung Ukraina secara efektif tanpa memicu perang yang lebih luas. Ini adalah pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tindakan penyeimbangan yang rumit dengan taruhan tertinggi. Bagian 4, tentara di lapangan, menimbang dampak potensial. Pengerahan pasukan NATO ke Ukraina akan menjadi pengubah permainan. Ini akan menandakan eskalasi dramatis dari konflik, mengubahnya dari perang regional menjadi potensi konfrontasi antara Rusia dan Barat. Risikonya tidak dapat disangkal. Keterlibatan militer langsung antara NATO dan pasukan Rusia dapat menyebabkan perang yang lebih luas, prospek yang mengerikan dengan konsekuensi yang berpotensi bencana. Penggunaan senjata nuklir, meskipun tak terpikirkan, tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan dalam skenario seperti itu. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa kehadiran NATO yang kuat diperlukan untuk mencegah agresi Rusia lebih lanjut. Mereka berpendapat bahwa Putin hanya memahami kekuatan dan bahwa ancaman militer yang kredibel adalah satu-satunya cara untuk memastikan perdamaian. Perdebatan sengit mencerminkan taruhan tinggi dan kurangnya solusi mudah. Bagian 5, tanggapan Rusia, garis merah dan ketakutan eskalasi. Rusia telah berulang kali memperingatkan terhadap ekspansi NATO dan dukungan militer untuk Ukraina. Moskow memandang NATO sebagai ancaman eksistensial, peninggalan Perang Dingin yang berusaha melemahkan Rusia. Kremlin telah menjelaskan bahwa mereka menganggap setiap pengerahan pasukan NATO ke Ukraina sebagai garis merah. Pejabat Rusia telah mengancam konsekuensi serius jika NATO mengambil langkah seperti itu, meningkatkan kekhawatiran akan tanggapan yang cepat dan berpotensi menghancurkan. Retorika Rusia telah disambut dengan campuran kecaman dan kekhawatiran. Para pemimpin Barat menuduh Moskow menggertak dan memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap anggota NATO akan dihadapi dengan tanggapan yang cepat dan tegas. Bagian 6, jalan tak pasti di depan, diplomasi, pencegahan, dan pencarian perdamaian. Situasi di Ukraina tetap cair tanpa akhir yang jelas. Kemungkinan intervensi NATO menambah lapisan kerumitan pada situasi yang sudah bergejolak. Diplomasi tetap menjadi harapan terbaik untuk resolusi damai atas konflik tersebut.
Namun, dialog antara Rusia dan Barat bersifat sporadis dan sebagian besar tidak produktif. Ketidakpercayaan berjalan mendalam dan menemukan titik temu telah terbukti sangat sulit. Sementara itu, NATO menghadapi tantangan untuk mencegah agresi Rusia lebih lanjut sambil menghindari tindakan yang dapat meningkatkan konflik. Ini adalah tarian yang rumit, permainan catur berisiko tinggi tanpa ruang untuk kesalahan. Dunia menyaksikan dan menunggu, berharap untuk resolusi damai atas krisis berbahaya ini.